Waktu semakin dekat untuk mengusirnya dari istana. Jutaan rakyat intensif berkonsolidasi, menunggunya turun dari kekuasaan dengan berbagai tuntutan. Bahkan sebagian besar elemen pro perubahan lebih agresif menyuarakan, turunkan Jokowi, seret dia ke penjara. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al-Body. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, pendapat pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke guys, jangan lupa cek deskripsi video. Di situ ada berbagai macam link. Ada link merchandise Babe Aldo Shop juga di situ. Sekarang kita ke konten guys. Ya, Bang Faisal Assegaf makin berani guys. Makin berani, gue mau bilang makin nekat, tapi cerdas juga sih tulisannya. Ini judulnya aja begini, penjarakan Jokowi. By Faisal Assegaf kritikus. Ini ada tulisannya, dan ini juga diangkat oleh Demokrasi News. Nah, ini jelas membuat, wah, buzzer pasti kepanasan. Ini berani banget nih. Apakah dia akan dipolisikan juga? Berani banget. Ini kelojotan. Kadang ya, para buzzer itu saking anunya ya, saking marahnya gitu, sampai nggak baca tulisannya gitu. Baca judulnya doang, penjarakan Jokowi, udah serem itu. Coba dianalisa gitu, dikasih akal sehat. Ya makanya ngopi gitu biar akal sehat. Kita baca dulu ya guys ya. Kita baca. Oke, kita baca nih dari Gelora nih. Dari Demokrasi ya. Demokrasi, maaf salah gue. Ya, lambangnya mirip sih. Ya judulnya penjarakan Jokowi. Itu fotonya ada Gibran, ada Pak Jokowi dilambangkan pakai mahkota raja ya. Kayak kerajaan, padahal ini negara demokrasi ya. Nah, ini judulnya penjarakan Jokowi. Kita baca ya. Jelang Pilpres 2024, dinamika politik makin krusial. Desakan menuntut Jokowi mundur dan dipenjarakan muncul di forum diskusi, media sosial, hingga berbagai aksi dan demonstran. Yang terbaru insya Allah tanggal 10 Agustus ya. Tidak hanya Jokowi, tapi anak, mantu, ipar, dan istri menuai sorotan serius. Perlawanan rakyat dipicu oleh rasa ketidakadilan atas praktek kekuasaan yang semena-mena. Tadi kita udah bahas kritikan dari Abdillah Thoha, pendukungnya sendiri ya. Pendukung Jokowi itu.
Geliat tipu muslihat Jokowi tak lagi manjur untuk membohongi rakyat. Geliat tipu muslihat Jokowi. Wah, keren. Makin berani Bang Faizal. Seneng gue sama yang berani-berani gini, seneng gue. Terlalu banyak kejahatan yang diproduksi dan makin meresahkan. Nasib Jokowi di ujung tanduk. Bisa jadi. Kan udah ada menteri, ya menteri kalau nggak salah itu yang bilang. Masing-masing ini lagi mempertahankan kekuasaan. Kalau enggak penjara. Bisa jadi kayak Malaysia ya. Ya kan? Iya. Makanya manuver-manuvernya begitu. Jokowi terpaksa berakrobat, putar otak agar aman dan selamat. Tidak dikejar-kejar oleh rakyat. Tentang ijazah palsu, aneka korupsi yang menumpuk, dan perampokan kekayaan alam. Ya, itu gue pernah bikin video ya. Apakah ada nanti, apakah ada sekarang calon presiden nih, bakal calon presiden yang mengatakan saya akan mengusut ijazah, dugaan ijazah palsu presiden sebelumnya. Ada nggak yang berani ngomong gitu? Itu masih tanda tanya itu. Wah, itu panjang itu guys. Sekarang masih aman, tapi nanti wallahu alam aneka korupsi yang menumpuk. Nah, kita ngelihat korupsi sekarang ini yang nangkepin KPK sama kejaksaan. Di KPK sendiri ada dugaan korupsi, masing-masing kayaknya pegang kartu. Dan perampokan kekayaan alam. Wah, itu juga PR. Jadi 3 masalah utama ini yang disebut sama Pak Faizal ini. Ya, korupsi gue. Masing-masing pegang kartu. Ya kan? Kemarin terakhir dugaan korupsi Ketua Golkar ya. Siapa? Erlangga ya. Lanjut ya guys. Muncul modus licik. Cawe-cawe usung capres boneka disiapkan. Dengan cara itu seolah Jokowi yakin kelak dilindungi oleh penguasa berikutnya. Justru arogansi tersebut bikin rakyat tambah marah. Ya, akhirnya muncul kan sekarang ini tragedi prahara bajingan tolol, ya kan? Karena ya begini, ini kita melihat arogansi. Rakyat jangan ditindas terus gitu. Jangan, wah, kedaulatan itu di tangan rakyat. Kemerdekaan bangsa ini tuh diraih lewat perjuangan rakyat. Nih, lanjut kita baca. Tak kalah norak, kedua putra Jokowi sok perkasa dan mabok lezatnya kekuasaan. Mereka pikir jabatan bapaknya tanpa batas dan menjadi warisan nenek moyangnya. Seolah-olah kerajaan ini terakhir Kaisang ya, mau ke Depok ya. Ya. Mantunya Pak Jokowi di Medan ya. Ya. Semua pertunjukan kesombongan itu berakumulasi dan memantik perlawanan rakyat. Sebaliknya, Jokowi asik berpesta, berdiri menantang arus gerakan perubahan yang menuntut keadilan. Ada waktunya semuanya sayang. Semua ada waktunya. Nggak ada kekuasaan yang abadi, itu nggak ada. Pak Harto itu 32 tahun. Tumbang juga. Jokowi lupa. Waktu semakin dekat untuk mengusirnya dari istana. Jutaan rakyat intensif berkonsolidasi. Menunggunya turun dari kekuasaan dengan berbagai tuntutan. Bahkan sebagian besar elemen pro perubahan lebih agresif menyuarakan. Turunkan Jokowi, seret dia ke penjara, tak usah menunggu pemilu dan siapapun yang akan berkuasa. Dan yang terakhir, Rocky Gerung menyebut presiden bajingan, tolol, pengecut. Ini udah dekat-dekat ini waktunya emang. Udah. Sangat mengerikan. Akibat praktek kekuasaan yang jahat dan zalim telah menyulut kesadaran kolektif rakyat. Kemarahan rakyat pada Jokowi jauh lebih mendidih dari situasi krusial 1965 dan 1998. Gawat itu beritanya guys. Ya, ini situasi sekarang bisa jadi lebih parah ya. Tapi kita lihat tulisannya Bang Faizal ini. Yang pertama adalah buzzer-buzzer pasti kelanjutan. Pasti. Panas.
Mereka akan komentar ini kayaknya nanti dengan komentar-komentarnya begitu. Mereka nggak baca. Mungkin nggak baca. Ini tulisan ini. Coba deh kalau memang negara ini negara hukum. Kalian jangan cuma bertarung di medsos gitu. Coba pertarungkan argumen kalian dengan argumen dari tulisan Bang Faisal Assegaf ini. Jadi kita itu punya pertarungan ilmiah gitu. Diskusi ilmiah yang selama ini ditutup. Pokoknya kalau ada orang kritik, wah bahaya. Tapi kan ini kekuasaan ada ujungnya sayang. Kekuasaan ada ujungnya. Dan ini udah mendekati ujung. Ya semua ada waktunya. Kalian yang berada di kekuasaan sekarang atau di lingkaran kekuasaan sekarang. Ya Allah. Apa sih yang kita mau harap dari kekuasaan manusia? Takut sama kekuasaan manusia aja haram. BAJ, kita ini negara demokrasi. Demokrasi yang berketuhanan. Demokrasi Pancasila. Selama berbicara dengan dasar argumen yang kuat dan diatur oleh hukum, kami berharap aparat kepolisian tidak lagi menjadi dalam tanda kutip backing kekuasaan. Jangan. Tetap rakyat yang paling berdaulat. Semua ada waktunya. Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang akan tetap menjadi rakyat biasa, yang akan selalu bersuara untuk rakyat biasa. Pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waradha wal inayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka rakyat Indonesia. Sudah saatnya rakyat yang berkuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini, cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.